Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Sehat, tempat di mana kita bersama-sama belajar menjaga kesehatan, terutama untuk para orang tua dan lansia tercinta. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya. Dan jika Anda punya pengalaman seputar makanan atau kesehatan lansia, silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Tahukah Anda, tidak semua buah itu baik untuk kesehatan jantung, apalagi bagi yang usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas. Buah memang dikenal kaya akan vitamin dan serat. Namun, beberapa jenis buah justru bisa menjadi musuh dalam selimut bagi jantung lansia. Apalagi bila dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol. Bahkan, ada yang tampaknya sehat dan menyegarkan, tapi menyimpan kadar gula dan asam tinggi yang bisa memicu gangguan jantung serius, aritmia, hingga tekanan darah melonjak. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Karena itu, video ini akan mengungkap 5 jenis buah yang bisa merusak jantung jika dikonsumsi lansia secara sembarangan. Cerita nyata dari kehidupan sehari-hari akan membuka mata kita bahwa hidup sehat bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita mengaturnya. Simak sampai akhir dan bagikan video ini kepada orang tua, tetangga, atau saudara yang sudah lanjut usia. Dan ingat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat. Namanya Pak Warto, usia 67 tahun, tinggal di daerah Magelang, Jawa Tengah. Beliau pensiunan guru, sangat aktif dan terlihat sehat. Setiap pagi, rutinitasnya adalah jalan kaki ringan, lalu sarapan dengan buah segar, terutama buah yang dia anggap paling sehat. Semangka, anggur, pisang, dan kadang-kadang duren. Selama bertahun-tahun, Pak Warto percaya bahwa buah apapun pasti baik untuk tubuh. Tapi di usia 65 tahun, ia mulai merasakan detak jantung yang tidak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat. Awalnya beliau kira itu hanya kelelahan. Tapi setelah periksa ke dokter jantung, hasilnya mengejutkan. Kadar gula dalam darah melonjak drastis, dan ada gejala awal pembesaran jantung. Ternyata, kebiasaan mengonsumsi buah-buah tertentu secara berlebihan, terutama yang tinggi gula dan asam, adalah pemicunya. Mari kita bahas 5 buah yang harus dibatasi, bahkan dihindari oleh para lansia, terutama yang punya riwayat penyakit jantung atau darah tinggi. Pertama, anggur. Siapa sangka, buah mungil ini mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Dalam 100 gram anggur, terdapat hampir 16 gram gula alami. Bagi lansia, terutama yang tidak banyak aktivitas fisik, ini bisa meningkatkan risiko hiperglikemia yang dapat membebani jantung secara tidak langsung. Kedua, pisang matang berlebih. Pisang memang sumber energi cepat, tapi pisang yang terlalu matang memiliki indeks glikemik tinggi dan bisa memicu lonjakan gula darah, serta memicu denyut jantung tidak stabil, terutama bila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Ketiga, semangka. Semangka tinggi kandungan air dan tampaknya menyegarkan. Tapi hati-hati, semangka juga mengandung fruktosa tinggi. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun, kelebihan fruktosa ini bisa menjadi beban tambahan bagi metabolisme dan memengaruhi tekanan darah. Keempat, nanas. Asam pada nanas sangat tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa memicu iritasi lambung, asam lambung naik, dan pada akhirnya memengaruhi kerja jantung secara tidak langsung melalui stres metabolik. Kelima, durian. Ini adalah raja buah yang banyak disukai, tapi sangat berisiko. Durian tinggi lemak, kolesterol, dan kalori. Konsumsi durian secara berlebihan oleh lansia bisa memicu denyut jantung cepat, sesak napas, dan peningkatan tekanan darah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti semua buah ini harus benar-benar dihindari selamanya. Namun, kunci utamanya adalah pengendalian porsi dan frekuensi. Lansia sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu
sebelum mengonsumsi buah-buah tersebut secara rutin. Selalu seimbangkan dengan buah lain yang lebih aman, seperti pepaya, apel, dan pir. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda atau orang tua Anda pernah mengalami masalah setelah makan buah tertentu? Yuk, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Sebutkan juga kota asal Anda, agar kita tahu dari mana saja penonton channel Hidup Sehat ini berasal. Setelah keluar dari rumah sakit, Pak Warto mulai merenung. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin buah yang selama ini dia percaya sebagai sumber kesehatan justru menjadi salah satu penyebab jantungnya bermasalah? Ia merasa tertipu oleh pemahamannya sendiri selama bertahun-tahun. Saat konsultasi dengan dokter gizi, Pak Warto diberi penjelasan yang membuka mata. Buah itu sehat, Pak. Tapi sehat itu bukan berarti tanpa risiko. Untuk orang seusia Bapak, buah harus dikonsumsi dengan takaran dan dilihat kondisi tubuhnya. Sama seperti obat. Kalau dosisnya salah, justru bisa jadi racun. Penjelasan itu sangat membekas di hati Pak Warto. Sejak itu, ia mulai mencatat buah apa saja yang cocok dan tidak cocok untuk tubuhnya. Ia mengganti semangka dan anggur dengan apel hijau, mengganti pisang matang dengan pepaya segar, dan ia juga mulai membatasi durian hanya untuk momen-momen tertentu. Itu pun hanya sepotong kecil. Tidak hanya soal buah, Pak Warto juga mulai memperbaiki pola hidup secara menyeluruh. Ia mengurangi konsumsi gula secara keseluruhan, tidak hanya dari buah, tapi juga dari teh manis dan makanan ringan. Menjaga asupan cairan, terutama air putih, untuk membantu jantung bekerja lebih ringan. Membatasi asupan garam, karena tekanan darahnya cenderung tinggi. Melakukan aktivitas ringan secara rutin, seperti senam lansia dan jalan pagi. Dalam waktu 3 bulan, hasilnya luar biasa. Detak jantungnya kembali normal, tekanan darah stabil, dan beliau merasa lebih bertenaga. Tentu saja, semua itu tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama istrinya, Bu Minah, yang kini selalu ikut memilih buah-buahan dengan lebih hati-hati. Mereka berdua bahkan suka menonton video kesehatan bersama dan sering berdiskusi setelahnya. 5 pesan penting dari kisah Pak Warto untuk para lansia. Pertama, tidak semua buah aman bagi jantung lansia. Selalu perhatikan kandungan gula dan asam. Kedua, periksa kesehatan secara berkala, terutama jantung, tekanan darah, dan gula darah. Ketiga, konsultasikan makanan harian dengan dokter, jangan mengandalkan asumsi sendiri. Keempat, jangan mudah percaya pada mitos yang menyebut semua buah pasti baik untuk semua umur. Kelima, pola makan sehat butuh pengaturan. Bukan asal banyak makan buah. Apa solusi buah yang lebih aman untuk jantung lansia? Sebagai alternatif, dokter menyarankan kepada Pak Warto untuk mengonsumsi buah-buah berikut ini, yang lebih aman dan ramah untuk jantung lansia. Pertama, apel hijau, rendah gula, tinggi antioksidan. Kedua, pir, kaya serat, membantu menurunkan kolesterol. Ketiga, pepaya, melancarkan pencernaan dan ringan untuk lambung. Keempat, alpukat secukupnya, lemak sehat yang membantu jantung. Kelima, blueberry atau strawberry, jika tersedia, antioksidan tinggi, baik untuk peredaran darah. Namun yang paling penting adalah porsi dan frekuensi, bukan hanya jenisnya. Karena sekalipun buah itu sehat, jika dimakan secara berlebihan, tetap bisa menimbulkan efek buruk. Kini, setelah melewati fase sulit, Pak Warto hidup lebih tenang. Ia tetap bisa makan buah setiap hari, tapi dengan takaran yang tepat dan jenis yang aman. Jantungnya kembali stabil, dan ia bahkan jadi inspirasi bagi kelompok senam lansia di kampungnya. Ternyata bukan umur yang membuat kita sakit, kata Pak Warto sambil tersenyum, tapi kebiasaan kita sendiri yang tidak mau belajar. Sobat sehat, jika Anda mencintai orang tua Anda, jika Anda peduli dengan kesehatan mereka, mulailah dari hal kecil seperti memberi buah yang tepat. Jangan tunggu mereka masuk rumah sakit dulu, baru sadar. Dan bagi para lansia yang menonton video ini, semoga cerita Pak Warto bisa jadi pengingat bahwa menjaga jantung itu bukan hanya dengan obat, tapi dengan kebiasaan makan yang benar. Silakan tulis di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami gejala jantung berdebar setelah makan buah tertentu? Buah apa
yang biasanya Anda konsumsi, dan dari kota mana Anda menonton video ini. Komentar Anda sangat penting untuk kami, agar video seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Hidup Sehat, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta.